ada habaib yang menyatakan Habib Taufik gurunya NU bangsat. Ini yang bikin provokator. Ini bagus Gus, namanya habaib ya, tapi ujung-ujungnya apa? Habib Taufik gurunya NU, gak terima saya. Itu secara tegas berarti sudah menginjak-injak NU. Membelokkan NU berarti membelokkan negara. Ini buahnya. Yang ada adalah peperangan. Yang namanya ulama Nusantara, yang mana transformasi dari Wali Songo, betul? Karena ini tadi Gus Ubat buka kitabnya Hujatul Islamnya itu Imam Ghazali. Hati-hati, yang perlu dibuka Kanjeng Sunan Kalijaga sebelum membuka Ihya itu dikubur dulu. Nah ini ingat, didikan Wali Songo termasuk Kanjeng Sunan Kalijaga, tokoh pakar yang harus mencintai tanah air, mencintai Nusantara. Ini kitab Ihya Ulumuddin termasuk rentetannya saudaranya kitab Mukasyafatul Qulub. Ini sudah diawali beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laula husnul zahir laman khud'atil qulub. Jikalau tidak ada fenomena lahiriah yang hebat, yang begitu actionnya luar biasa, hati gak akan tertipu, hati gak akan terkesima, gak akan terkesima. Makanya hati-hati, imigran pendatang yang sok bagus kita tidak boleh tertipu. Yang sok dakwanya bagus disabu habis oleh Mbah Ghazali karena pegang dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul prihatin al-kaisu mandara nafsahu. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya. Kembali wal ahmak sebaliknya, orang yang goblok, orang yang kumprung, mun atba nafsu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tapi anehnya, wa itaman Allah alamania, dia mengharapkan kepada Allah yang nggak nyambung bro, namanya al-ahmak. Naudzubillah min dzalik. Gus Ubat membuka bab tarahum, kasih sayang badan hati ruh. Ini Rasulullah tegas, sekali kamu badan hati ruh bukan didikan Rahman Rahim, gak akan mencium baju surga. Masuk jangan. Loh, kurang jelas lagi. Bahkan wali-wali abdal itu tidak hanya fenomena sholatnya, zakatnya, tapi bisa lamatil sudur, karena selapmannya dalam dadanya ini seperti dadanya burung Garuda. Ini sebenarnya ungkapan dari Torekoh Qadiriyah wan Naqsabandiyah, yang mana ujungnya adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sahok dermawannya, tapi mafi suduri, apa yang di dalam dadanya. Ini Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Makanya Masya Allah. Jadi Kanjeng Nabi lebih tegas lagi, mohon maaf saya tambah Gus ya. Yang disampaikan Mbah Ghazali bab tarahum, betul-betul cinta kasih sayang. Nabi dengan tegas, laisa minna man yahmilu silah. Bukan golongan kami, bukan golongan Rasul dan sahabat orang yang membawa senjata. Tadi dengan tegas, laisa minna man yahmilu silah. Catat saudaraku dari Sabang sampai Merauke, ulama Nusantara yang diajarkannya kasih sayang. Nah ini fenomena ini Pak ya. Bagaimana andai kata saya ceramah kemudian di depan jamaah membawa pedang begitu tuh silah, itu gimana Pak? Itu biarpun statusnya syekh, statusnya habaib, laisa minna, kata Nabi tegas, bukan golonganku.
bukan golonganku yang membawa senjata. Yang jelas didik arogan, yang jelas mendidik perang saudara. Padahal Abu ini, mohon maaf tak bongkar, saya ulangi kemarin ya, fil harokah barokah, di dalam harokat, di dalam gerakan itu berakah. Gerakan Abu ya adalah membangkitkan Syekh Nawawi Al-Bantani wa dzurriyyati, berarti mengangkat ulama, berarti mengangkat Nusantara, mengangkat Indonesia. Tapi Pak Mujib harus jelas, transparan. Di mana-mana ini yang kurang ajar. Ada habaib yang menyatakan Habib Taufik gurunya NU bangsat. Ini yang bikin provokator. Ini bagus Gus, namanya habaib ya, tapi ujung-ujungnya apa? Habib Taufik gurunya NU, gak terima saya. Itu secara tegas berarti sudah menginjak-injak NU. Membelokkan NU berarti membelokkan negara. Ini buahnya, yang ada adalah peperangan. Makanya mohon maaf ini saya sampaikan, kelihatannya bagus tapi tidak bagus. Ya Nabi kita sudah begitu perangnya. Fenomenanya husnudzohir, lahirnya bagus, bisa memikat hati. Hati-hati, makanya tarekoh yang diberi rohnya. Saya ulangi lagi, terus terang Garuda Muda menyatakan, ada yang menyatakan Habib bahwa Habib Taufik gurunya NU termasuk menghapus, membelokkan negara. Kelihatannya dakwah, kelihatannya sholawat, tapi kepingin adu domba. Apalagi sekarang rame-rame dengan dakwahnya membawa pedang. Laisa minna man, yang membawa senjata yahmilu silab, bukan golonganku. Kita tidak boleh tertipu. Seenak-enaknya Kanjeng Sunan Kalijogo itu dikubur dulu membaca kitab. Seenak-enaknya ulama kita darah yang dilakukan melawan penjajah. Gak bisa Pak Mujib membaca kitab yang sok santeri kita, gak bisa. Wahidutinin tu manafsin manasab kadali erin indana faqat wajab. Satu, jaga agama. Dua, nafsin jaga jiwa, yang sekarang kurang lebih hampir 300 juta Indonesia ini. Siapa yang mau menjaga? Siapa yang mendoakan? Nafsin malin, begitu juga menjaga harta. Wakadali irdin, begitu juga menjaga harga diri. Marwah negara tidak boleh diinjak-injak. Garuda Muda siap menyampaikan, habaib yang ngaku Taufik gurunya NU bangsat. Naudzubillah min dalik, terus terang itu menginjak marwah negara, menginjak, menghapus NU. Nah, kenapa? Kiwamud dunia arba'ah, tegak berdirinya dunia, tegak berdirinya Indonesia hanya 4 faktor, 4 unsur. Satu, ilmu ulama, ilmu yang dikedepankan. Kalau sudah ulama ditindas, satu ulama dikuasai, ulama dihapus, bahaya. Gak akan ketemu yang namanya Indonesia baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Satu, ilmu ulama. Dua, adlul umaro, keadilan para pemerintah kita. Zaman sekarang gara-gara imigran, yaitu imigran, betul, mereka pendatang sering mengacau. Rakyat harus mendemo, umaro, bangsat. Kita harus sepakat, presiden 1 sampai ke 7 ini semuanya pembela jihad menuju Indonesia. Jangan diberi asumsi ngacak-ngacak kita bermusuhan. Maka apapun dalilmu berarti kamu bukan dalil promosi. Jadi itu namanya dalil promosi, Gus. Kita nggak boleh tertipu. Beda dengan kita, kasih sayang, tanah air, merah putih, Pancasila gitu aja. Tapi faktanya berbicara. Sampaikan dari Sabang sampai Merauke, boleh tertipu. Yang kelihatannya habaib
suaranya solawat, suaranya ternyata doktrin menghapus NU, membelokkan Indonesia. Serang dengan doa. Ini Garuda Muda berbicara. Yang penting pesan beliau Soekarno diingat bahwa Pancasila dibentuk, diukir, ditulis tidak hanya dengan darah tapi dengan nyawa. Apa tujuannya? Hanya kita semuanya bisa bersatu.